Di video kali ini kita akan belajar tentang limit ya. Ini video kita bagian yang pertama. Kita masuk ke bab 2, Matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12 ya, dari buku paket halaman 68 sampai dengan 72. Oke, di sini ada gambar karapan sapi atau pacu Jawi ya. Coba kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada sedikit pengantar ya Dek ya. Ini sudah saya usahakan saya ringkas supaya harapannya nanti durasinya tidak terlalu panjang. Oke, kita baca bersama-sama ya supaya tidak gagal paham. Penunggang pacu Jawi atau penunggang karapan sapi, sering disebut dengan joki, perlu memperkirakan kecepatan yang tepat agar mampu mengendalikan arah laju sepasang sapi tersebut hingga dapat bergerak lurus. Oleh karena itu, terdapat batas atau limit kecepatan yang dapat ditoleransi oleh penunggang ketika mengendalikan laju sepasang sapi dalam tradisi pacu Jawi atau karapan sapi. Menurut kalian bagaimana cara memperkirakan batas atau limit kecepatan tersebut? Adakah suatu cara matematis untuk memperkirakan batas kecepatan tersebut ya? Ini adalah pertanyaan retorika yang sebenarnya tidak perlu kita jawab ya, karena nanti akan terjawab dengan sendirinya ketika kita belajar tentang limit. Coba kita lanjutkan aja. Jadi limit secara bahasa dapat dimaknai dengan batas, kemudian mendekati sesuatu, atau teramat dekat tetapi tidak dapat menjangkaunya. Boleh juga teramat dekat tetapi tidak tepat sama. Nah, itu adalah pengertian limit ya secara bahasa. Begitu juga pada matematika. Konsep limit secara umum dapat dimaknai dengan batas. Oke. Limit merupakan salah satu konsep matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang terjadi pada karapan sapi atau pacu Jawi. Nah, sekaligus ini merupakan jawaban atas pertanyaan retorika yang tadi ya di paragraf pertama. Pada bab limit kita akan bahas tentang limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Faktor penting dalam mempelajari limit adalah kita harus memahami konsep dan definisi limit termasuk sifat-sifat limit ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi limit fungsi ya, ini secara matematis tentunya. Eksplorasi 2.1. Pada permasalahan sebelumnya, kita telah mengenal batas atau limit kecepatan sapi ya dalam pacu Jawi. Dalam pacu Jawi, penunggang atau joki mengendalikan sapi dengan cara menggenggam ekornya. Semakin kuat penunggang menggenggam ekor sapi, semakin cepat pula laju sapi tersebut. Berarti ini ekor sapi itu bayangkan kayak gasnya gitu ya kalau kita naik motor. Nah, hal ini berarti besarnya kekuatan genggaman pada ekor sapi itu mengakibatkan kecepatannya meningkat. Sedangkan besar kecilnya kecepatan itu berpengaruh terhadap arah gerak atau arah laju sapi. Ya, berarti ada hubungan yang bersifat berbanding lurus ya antara kekuatan genggaman pada ekor sapi dengan kecepatan gerak sapi. Oleh karena itu, penunggang perlu menentukan besarnya kekuatan genggaman sedemikian rupa yang tepat pada ekor sapi supaya kecepatan tidak mengakibatkan arah laju sapi menyimpang meskipun dengan kecepatan tinggi ya. Oke, lanjut lagi. Misal, seorang joki pacu Jawi menggenggam ekor sapi dengan kekuatan sebesar 38 kg. Nah, satuan kilogram di sini rasanya kurang pas ya. Ini saya kurang serak dengan satuan kilogram karena kan mestinya kilogram itu menunjukkan satuan dari massa. Padahal di sini kita bicara tentang kekuatan ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita sesuaikan saja dengan apa yang sudah tertulis di buku ya. Yang penting kan di sini konsepnya, konsep tentang limitnya, itu yang penting. Oke, kita lanjutkan. Ternyata sapi dapat bergerak lurus dengan kecepatan 1 meter per detik atau 1 meter per sekon. Kekuatan genggaman kemudian terus dinaikkan yang mengakibatkan kecepatan semakin tinggi, ya. Namun sapi masih bisa bergerak lurus. Nah, saat penunggang menaikkan kekuatan genggaman menjadi sebesar 40 kg, perhatikan dari 38 ke 40 ya, kekuatan genggamannya dinaikkan. Kecepatan sapi sekarang meningkat ya mencapai 1,9 meter per sekon. Namun sapi bergerak menyimpang. Kemudian kekuatan genggaman diturunkan ya secara perlahan-lahan hingga arah gerak sapi berangsur mulai lurus kembali.
Perubahan kekuatan genggaman penunggang dan kecepatan sapi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. Nih tabelnya ya. Baris pertama ini adalah kekuatan genggaman, baris kedua ini adalah kecepatan gerak sapi. Dari 38 ke 40 kg, kecepatannya meningkat dari 1 meter per sekon ke 1,9 meter per sekon. Nah, ini ada tanda tanya ini ya, ada apa ini? Ketika kekuatan genggamannya 39 kg. Coba kita baca ya. Ayo berdiskusi. Nah, ini. Diskusikan dengan teman kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Taksirlah besar kecepatan sapi ya saat kekuatan genggaman penunggang mendekati 39 kg. Jadi ketika kita belajar tentang limit ya, nanti kita akan sering mendengar kata-kata taksirlah, kemudian mendekati. Nah, mendekati sekian ya. Apa yang dimaksud dengan taksirlah? Taksirlah itu merupakan istilah lain dari perkirakanlah ya. Kemudian kalau mendekati ya berarti di sini mendekati 39 kg ya, berarti nanti kekuatan genggaman penunggang itu tidak tepat 39 kg. Bisa jadi 38,9 ya kan, atau 38,99, 38,5 atau di atasnya 39. Berarti 39,1, 39,001. Itu artinya mendekati 39 kg. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek tabelnya. Di sini kalau kita amati polanya ya, ketika kekuatan genggaman itu meningkat dari 38 sampai dengan 38,9, berarti ini kan meningkat ya, mendekati 39 kg. Maka kecepatannya ini juga meningkat 1,25, 1,59, 1,599. Berarti nanti kalau kekuatan genggaman ini kita tingkatkan lagi sampai sangat dekat dengan 39 kg ya, maka kecepatan gerak sapi itu juga akan meningkat mendekati 1,6. Ini kan 1,59, 1,599 itu kan mendekati nilai tertentu, yaitu nilai 1,6 meter per sekon. Itu kalau dari kiri ya. Bagaimana kalau dari kanan? Dari kanan itu artinya ketika kekuatan genggamannya itu lebih besar dari 39 kg ya, kemudian kita turunkan nih dari 40, 39,6, 39,2, 39,1. Ternyata kecepatannya berangsur-angsur turun ya, juga mendekati 1,6, 1,9, 1,65, 1,601, 1,6001. Berarti kalau semakin kita turunkan lagi mendekati 39 kg ya, maka kecepatan gerak sapi itu juga semakin mengerucut pada nilai atau pada angka 1,6 meter per sekon. Maka jawaban atas pertanyaan yang pertama itu adalah 1,6 ya, 1,6 meter per sekon. Jadi mendekati 1,6 meter per sekon. Nomor 2, apakah besar kecepatan sapi yang kalian taksir merupakan nilai yang tepat? Ya, tentu saja jawabannya adalah tidak ya, karena kan kita menggunakan pendekatan nih, mendekati 1,6 meter per sekon, berarti ya tidak tepat 1,6 meter per sekon. Sama halnya kekuatan genggaman penunggang itu kan tidak tepat 39 kg, melainkan mendekati 39 kg gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah besar kecepatan sapi yang kalian taksir merupakan nilai yang tepat, jawabannya tidak ya, tapi itu merupakan nilai pendekatan. Nomor 3, apabila kecepatan sapi dinyatakan dalam sebuah fungsi fx dengan x menyatakan kekuatan genggaman penunggang, jika nilai x mendekat ke 39, maka nilai fx akan mendekat ke kecepatan berapa? Sebenarnya pertanyaan nomor 3 ya, itu merupakan bentuk lain dari pertanyaan nomor 1. Taksirlah, perkirakanlah ya. Nih, jika nilai x mendekati 39, maka fx itu dekat ke kecepatan berapa? Berarti kan itu perkirakan. Nah, maka jawabannya di sini juga sama, yaitu 1,6 meter per sekon ya. Jadi sebenarnya kita sekarang sudah berbicara tentang konsep dasar dari limit. Jadi ya, coba supaya lebih jelas kita lanjutkan aja. Definisi limit fungsi secara intuitif. Ya, intuitif itu artinya perkiraan ya. Jadi secara intuitif itu berarti secara perkiraan. Pada kegiatan Ayo Bereksplorasi ini,
kita dapat menyatakan kecepatan sapi sebagai suatu fungsi fx dengan x menyatakan kekuatan genggaman penunggang dalam pacu jawi ya. Ini identik dengan soal nomor 3 tadi. Nilai fungsi fx tersebut secara sederhana dapat diilustrasikan dalam sebuah garis bilangan yang dapat dilihat pada gambar 2.2. Nah ini ya, pada gambar 2.2 nilai fx untuk x sama dengan 38 nih ya, bernilai 1. Artinya ketika kekuatan genggaman 38 kg, kecepatan sapi 1 meter per sekon. Lalu nilai fx untuk x sama dengan 38,4 ya, kecepatannya 1,25 meter per sekon. Kemudian nilai fx untuk 38,8 ya, kecepatannya berapa ini? 1,59 meter per sekon. Kemudian nilai fx untuk x sama dengan 38,9. Nah, kira-kira di sini ya. Ini nggak muncul ini ya. Ternyata nilainya 1,599. Nah, nilai fx untuk x sama dengan 39 ya, bernilai 1,6. Ya, ini sebenarnya perkiraan. Ini pendekatan. Ini berarti bahwa limit fx untuk x mendekati 39 dari arah kiri itu bernilai 1,6. Dari arah kiri itu berarti sebelumnya 39, tapi dekat ya, di sekitar 39 kg. Gitu. Apabila kita melihat dari sisi kanan, ini dari sisi kiri, sekarang kita lihat dari sisi kanan ya. Diperoleh bahwa nilai fx untuk x sama dengan 40 ya, bernilai 1,9. Nah, kecepatannya 1,9 meter per sekon. Kemudian nilai fx untuk x sama dengan 39,6. Ini sepertinya keliru ya. Ini mestinya 39,6 ya. Bernilai 1,605. Sebentar. Oke, ini 1,605. Nah, ini kurang nolnya ya. Kemudian nilai fx untuk x sama dengan 39,2, ini juga keliru ya. Untuk 39,2 bernilai 1,601. Ini kecepatannya. Dan nilai fx untuk 39,1 itu berarti kira-kira ada di sinilah ya. Bernilai 1,6001. Berarti ini juga semakin dekat dengan 1,6. Ya, ini tadi sudah kita singgung sebenarnya. Dari penjelasan ini, dari arah kiri limit fx untuk x mendekati 39 itu bernilai 1,6. Betul ya. Begitu juga dengan nilai limit fx untuk x mendekati 39 dari arah kanan juga bernilai 1,6. Dari kiri mendekati 1,6, dari kanan juga mendekati 1,6. Hal ini berarti bahwa limit fx untuk x mendekati 39 bernilai 1,6. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam memformulasikan definisi limit fungsi berikut ya. Nih, definisi limit fungsi, misalkan f itu merupakan sebuah fungsi ya yang memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Poin yang pertama, limit fx untuk x mendekati c berarti nih ya, berarti untuk x mendekati c maka fx mendekati L. Nih, jadi harus akrab dengan kata ini, mendekati C, mendekati L. Ya, berarti X itu tidak tepat sama dengan C. Fx juga tidak tepat sama dengan L, karena kita bicara tentang limit. Gitu. Lalu poin yang kedua, jika limit kiri, ya, ini penulisannya, limit Fx untuk X mendekati C, C pangkat negatif itu artinya dari kiri, ya. Ada, artinya limit kiri itu ada, dan limit kanan ada, penulisannya seperti ini. Limit fx untuk x mendekati c pangkat plus ya, pangkat positif itu artinya dari sisi kanan. Sehingga limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan L, maka limit fx untuk x mendekati c ya sama dengan L. Kemudian ini ada catatan ya, tadi sudah kita singgung sebenarnya. Limit X kemudian ada panah C, Fx sama dengan L, dibaca limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal 2.1. Perkirakan nilai limit X plus 1 untuk X mendekati 5 dengan definisi intuitif ya, berarti kita menggunakan limit kiri dan limit kanan ya. Alternatif penyelesaian. Nah ini
Nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x mendekati 5 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ya. Ini 5 ya. Oh ya, baris pertama itu x, baris kedua itu fx ya. Jadi x-nya sama dengan 5. Kita dekati dari kiri ya, dan kita dekati dari kanan. Nah, di sini dipilih angka untuk x itu 4, 4,5, 4,99, 4,999 dan seterusnya. Semakin dekat dengan 5 itu semakin bagus ya, semakin enak. Jadi di sini kita ganti aja boleh ini sebenarnya. 4, berapa ya? 4,8, 4,89, 4,9, 4,99 itu kan sangat dekat ya dengan 5. Nah, kita amati di sini polanya seperti apa. Gitu ya. Berarti di sini fx sama dengan 5. Ini ketika x sama dengan 4. Jadi x sama dengan 4 itu masukkan ke fx gitu. 4 tambah 1 5, tulis ini. Kemudian fx sama dengan 5,5 itu artinya ketika x sama dengan 4,5 kita masukkan ke sini ya, 4,5 plus 1 5,5 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sisi kanan ya, kalau di buku ini dipilih 6, 5,5, 5,01, 5,001. Loh, ini kan kelihatan semakin dekat dengan 5 ya. Turun berangsur-angsur dekat dengan 5, tetapi tidak sama dengan 5 ya. Maka fx-nya ternyata kalau kita amati nih 7, 6,5, 6,01, 6,001. Berarti fx-nya itu semakin lama semakin dekat dengan 6 dari kanan. Dari kiri pun juga sama ini. 5, 5,5, 5,99, 5,999. Loh, ini kan semakin dekat dengan 6. Nah, artinya nanti sebenarnya limit x plus 1 untuk x mendekati 5 itu ya sama dengan 6. Coba kita baca aja. Berdasarkan tabel 2.2 di atas diperoleh untuk x mendekati 5 dari sebelah kiri, maka nilai fx mendekati 6 ya. Tadi ini sudah kita bahas. Artinya limit x plus 1 untuk x mendekati 5 dari kiri itu sama dengan 6. Kemudian untuk x mendekati 5 dari sebelah kanan, nilai fx mendekati 6. Artinya limit x plus 1 untuk x mendekati 5 dari kanan ya, itu juga sama dengan 6. Hal ini berarti limit kiri ya sama dengan limit kanan sama dengan 6. Akibatnya ini sesuai dengan konsep yang tadi sudah kita pelajari. Berarti limit x plus 1 untuk x mendekati 5 sama dengan 6 ya. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, kalau misalkan kita langsung masukkan saja x sama dengan 5 ke dalam fx, toh hasilnya juga sama ya. 5 ditambah 1, loh ketemu ini langsung fx, berarti f5 sama dengan 6. Kenapa kok kita harus menggunakan cara seperti ini? Kita dekati dari kiri, kita dekati dari kanan. Kenapa kok nggak langsung kita masukkan saja? Nah, pertanyaan ini nanti akan terjawab ya setelah kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 2.1. Perkirakan nilai limit 3x-1 untuk x mendekati 6 dengan pemahaman intuitif ya. Kita langsung ke alternatif penyelesaian. Jadi, untuk menentukan nilai fungsi fx sama dengan 3x-1 untuk x mendekati 6, kita dapat melengkapi tabel 2.3 berikut ya. Jadi, langkah-langkahnya sama seperti soal sebelumnya. Jadi nanti di sini kita akan pilih nilai x sedemikian rupa mendekati 6 dari kiri dan dari kanan ya. Yang dari kiri dulu. Di sini saya memilih 5,8, 5,9 ya, 5,91, 5,95, 5,99 ya. Ini semakin dekat dengan 6. Kemudian untuk masing-masing nilai x ini kita hitung nilai fx-nya ya. Ini supaya cepat sudah saya tuliskan di sini hasilnya. Contoh, untuk x sama dengan 5,8 ya, saya masukkan ke sini. Ternyata fx-nya 16,4 ya. 5,9, fx-nya 16,7 dan seterusnya. Sampai di sini 5,99 ternyata fx-nya itu 16,97. Nah, Adik-adik, kalau kita amati ketika x-nya itu mendekati 6 dari kiri, ternyata nilainya fx itu semakin dekat dengan 17 ya, semakin mengerucut ke nilai 17. Maka bisa kita simpulkan ya, berdasarkan tabel 2.3 diperoleh limit fungsi
3x min 1 untuk x mendekati 6 dari kiri ya, 6 pangkat negatif. Ini maksudnya x mendekati 6 dari kiri. Nah, ternyata sama dengan 17 ya. Sekarang bagaimana ketika x-nya itu mendekati 6 tapi dari sisi kanan? Nah, di sini saya pilih 6,4 ya. Saya turunkan 6,3, 6,2, 6,1, akhirnya 6,01. Ini kan sudah sedemikian dekat ya dengan 6. Ternyata untuk fx-nya seperti ini. Nah, 18,2, 17,9, 17,6, 17,3, 17,03 ya. Berarti ini juga sama ya. Semakin mengerucut mendekati nilai 17 nih. Ya, nih semakin mendekati 17. Maka kita bisa tambahkan di sini limit fungsi 3x min 1 untuk x mendekati 6 dari kanan ya, 6 pangkat positif. Ini juga sama dengan 17. Nah, sesuai dengan konsep dasar dari limit, ketika limit kiri ada, limit kanan ada, dan nilai limit kiri sama dengan limit kanan, maka kita bisa langsung simpulkan ya, ini sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal, yaitu limit fungsi 3x min 1 untuk x mendekati 6 itu ya sama dengan 17 ya. Nah, sekarang kita coba, kita masukkan langsung ini x sama dengan 6 ke dalam fx. Apakah sama dengan 17 ya? 6 kali 3 18, 18 dikurang 1 sama dengan 17. Nah, ternyata masih sama ya. Berarti pertanyaan kita sejauh ini masih belum terjawab. Ingat pertanyaan kita tadi kan, kenapa kok kita harus repot-repot ya menggunakan pendekatan dari kiri dan kanan? Kok tidak langsung kita masukkan saja x sama dengan 6 ke dalam fx, selesai, langsung ketemu 17. Nah, kita akan coba cek soal berikutnya ya. Latihan soal terbimbing 2.2. Perkirakan nilai limit fungsi x kuadrat min 9 per x min 3 untuk x mendekati 3 dengan pemahaman intuitif ya. Alternatif penyelesaian ini langkahnya sama. Jadi nanti kita akan pilih nilai x sedemikian rupa mendekati 3 dari kiri dan dari kanan ya. Kita langsung aja ini. Yang dari kiri dulu 2,8, 2,85 dan seterusnya sampai 2,99. Kemudian kita cari fx-nya. Nah, ini sudah saya hitung juga ya. Ternyata untuk x sama dengan 2,8, fx-nya 5,8 dan seterusnya ini sampai 2,99, fx-nya 5,99. Berarti dapat kita simpulkan ketika x itu mendekati 3 dari kiri, nilainya fx itu semakin mendekati 6, semakin mengerucut di 6 gitu kan. Ini 5,8 ya kan, 5,85, 5,9 sampai terakhirnya di sini 5,99. Itu sudah sangat dekat dengan 6. Maka sama seperti yang tadi ya, berdasarkan tabel 2.4 diperoleh, ini kesimpulan yang pertama, yaitu limit fungsi x kuadrat min 9 per x min 9 untuk x mendekati 3 dari kiri itu sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana ketika x-nya itu mendekati 3 tapi dari kanan? Ya, di sini saya pilih 3,2, 3,15, 3,1 dan seterusnya sampai 3,01. Ini juga sudah sangat dekat ya dengan 3. Ternyata nilai fx-nya seperti ini. Nih 6,2, 6,15, 6,1, 6,05, 6,01. Ternyata nilainya fx juga semakin dekat dengan 6. Maka kita bisa tuliskan lagi kesimpulan yang kedua, yaitu limit fungsi x kuadrat min 9 per x min 9 untuk x mendekati 3 dari kanan. Nah, ini sama dengan 6 ya. Berarti limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan 6. Maka kesimpulannya atau jawaban atas soal ini kita bisa tuliskan di sini ya. Limit fungsi x kuadrat min 9 per x min 3 untuk x mendekati 3 itu sama dengan 6. Nah, ini jawabannya ya. Oke, sekarang kita cek. Kalau kita masukkan x sama dengan 3 ya, kita masukkan ke fx. Nah, kira-kira berapa di sini hasilnya? Apakah juga sama dengan 6? Coba ya, kita hitung di sini. F3 sama dengan
3 kuadrat dikurangi 9 per 3 dikurangi 3. Nah 3 kuadrat itu 9, 9 dikurangi 9 0, 3 dikurangi 3 0. Nah ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Nah adik-adik, berapa 0 per 0? 0 per 0 itu merupakan salah satu bentuk tak tentu ya. Kalau di matematika kita ada istilah tak tentu, tak terdefinisi, kemudian tak hingga. Nah 0 per 0 tak tentu ya, sehingga di sini kita menggunakan konsep limit untuk menentukan berapa nilainya fx ketika x itu mendekati 3. Nah di sini sudah ketemu ya, ternyata tidak semua fungsi ya itu bisa kita langsung masukkan. Yang ditanyakan x-nya berapa kita masukkan, kita substitusikan ke fx yang diketahui di soal. Ini contohnya, ketika kita masukkan x sama dengan 3, ternyata kita ketemu bentuk tak tentu seperti ini. Nah, sehingga di sini kita menggunakan konsep limit ya, kita dekati untuk x sama dengan 3 itu dari kiri dan dari kanan ya. Ternyata hasilnya itu sama dengan 6. Gitu ya, sudah terjawab ya. Jadi sekali lagi, tidak semua kita bisa menyelesaikan permasalahan limit fungsi itu dengan cara substitusi secara langsung. Nah, kita harus menggunakan metode atau pendekatan seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal terbimbing 2.3. Perkirakan nilai limit fungsi x-2 kali x kuadrat plus 2 untuk x mendekati 2 dengan pemahaman intuitif alternatif penyelesaian. Untuk menentukan nilai fungsi fx sama dengan x-2 kali x kuadrat plus 2 untuk x mendekati 2, kita dapat melengkapi tabel 2.5 berikut ya. Langkah-langkahnya sama seperti soal-soal yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi kita akan pilih nilai x sedemikian rupa mendekati 2 dari kiri dan mendekati 2 dari kanan. Atau ini kita boleh coba-coba ya, kita masukkan saja x sama dengan 2 ke dalam fungsi fx. Selama kita tidak ketemu dengan bentuk tak tentu 0 per 0, kemudian nanti ada bentuk-bentuk tak tentu yang lain ya yang akan kita bahas, maka kita sudah langsung bisa menuliskan jawabannya sebenarnya ya. Bolehlah kita akan coba aja ya. Jadi kita masukkan x sama dengan 2 ke dalam fungsi fx, maka nanti kita peroleh 2 dikurangi 2 kemudian dikalikan dengan 2 kuadrat ditambah 2 ya. 2 min 2 itu 0. 0 dikalikan dengan berapa ini? 6 ya. 0 kali 6 ya sama dengan 0. Nah, berarti sudah ketemu ini. Sebenarnya nanti jawaban atas latihan soal terbimbing 2.3 ini adalah 0. Nah, kita akan coba buktikan dengan pemahaman intuitif ya. Ini sesuai dengan perintah soalnya. Di sini kita bisa memilih ya, untuk x itu 1,8, kemudian kita naikkan berangsur-angsur sampai 1,99 ya, sangat dekat dengan 2. Kemudian kita hitung ya fx-nya itu berapa. Nah ini min 1,048, min 0,813 dan seterusnya sampai di sini minus 0,059 ya. Ini juga sangat dekat dengan 0. Maka kita bisa tuliskan berdasarkan tabel 2.4 diperoleh limit fungsi x min 2 kali x kuadrat plus 2 untuk x mendekati 2 dari kiri ya, 2 pangkat minus 2 dari kiri berarti ya, sama dengan 0. Nah sekarang kita cek untuk x mendekati 2 dari kanan ya. Di sini saya pilih 2,2, lalu saya turunkan sampai 2,01. Kemudian setelah kita hitung, lah nilai fx nya seperti ini, 1,36 turun 0,99, 0,64, kemudian yang terakhir di sini untuk x 2,01 ya, itu fx-nya 0,06. Berarti ini juga semakin mengerucut, semakin dekat dengan 0. Maka kita bisa tuliskan kesimpulan yang kedua, yaitu limit fungsi untuk x mendekati 2 dari kanan ya. Fungsinya adalah x min 2 kali x kuadrat plus 2, ternyata ini sama dengan 0. Nah ini kan terbukti ya. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan 0, maka hasil dari
limit fungsi x min 2 kali x kuadrat plus 2 untuk x mendekati 2 itu sama dengan 0 gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini di video berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal 2.1. Terima kasih.